eh, setelah kita libur beberapa lama, ya, akhirnya kita kembali untuk kuliah lagi. Dan pada saat ini kuliah ini dilakukan dengan pada pertemuan pertama, ya, dilakukan dengan online, ya, atau kita pakai media Zoom, ya, media Zoom pada malam ini, ya. Sebelumnya di antara kalian ada yang pernah berjumpa dengan saya atau sebelumnya saya pernah mengajar di mata kuliah apa gitu, kira-kira ada? Atau kita baru jumpa? Baru jumpa, Pak. Oh, baru jumpa, ya. Oke. Baru jumpa. Baik. Kita mulai dengan session pertama ini adalah perkenalan, ya. Perkenalkan, dosen pengampu kamu pada mata kuliah ini adalah saya, Dr. Wilchan Robain SE MAG, ya. Yang juga saya sudah share, ya, kontrak perkuliahan kita dan juga materi kita pada malam ini, ya. Materi pertemuan pertama sudah saya share di WA Group, ya. Ini dilakukan dalam rangka kita untuk bisa Anda baca dulu, ya, untuk bisa dibaca dulu supaya lebih memahami lagi daripada materi-materi yang disampaikan, ya. Jadi Anda baca dulu, akhirnya paham, ya, paham dengan materi-materi yang kita akan pelajari di mata kuliah manajemen strategi, ya. Untuk itu nanti kita ada juga pertemuan tatap muka, ya, di pertemuan kedua dan ketiga, kemudian dilanjut dengan pertemuan 9 dan 10, ya. Itu adalah konsep tatap muka di kelas, ya. Nanti tempatnya di kampus 3, ya. Kampus 3 Ayahanda, ya, Jalan Ayahanda. Nanti kita akan jumpa di sana secara tatap muka, ya, secara tatap muka. Untuk itu kita buka, saya akan buka slide atau tentang kontrak perkuliahan kita, ya, yang sudah saya share sebelumnya, ya. Ini adalah kontrak perkuliahan kita, ya. Pertama itu ada manfaat, ya. Apa yang akan menjadi manfaat bagi Anda dalam mata kuliah ini, ya? Pertama, manfaatnya adalah agar Anda lebih memahami teori-teori manajemen strategi, ya, yaitu dari perencanaan. Jadi namanya manajemen, ya, tetap akan dimulai dari istilahnya POAK, ya. Di dalam manajemen kan sudah, ya, Anda sudah belajar pengantar manajemen, ya, yaitu dari perencanaan, pengorganisasian, aktivitas, dan pengawasannya. Jadi ini tidak terlepas dari dasar-dasar manajemen, ya, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, aktivitas, dan pengawasan. Tetapi dalam bidang strategi, ya, strategi perusahaan, ya. Jadi strategi itu perlu dilakukan dalam rangka perusahaan itu bisa eksis, ya, atau perusahaan itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rule-nya atau sesuai dengan tujuannya agar tujuannya bisa tercapai, ya. Jadi perlu dibuat strategi. Kemarin atau kita sudah landai COVID-nya, ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps, ya, karena belum pernah mengalami kondisi COVID, ya. Sehingga akhirnya pas strategi yang sudah dirancang sebelumnya jadi tidak efektif, ya. Banyak perusahaan yang bangkrut, ya, sehingga banyak perusahaan juga yang akhirnya ada juga perusahaan yang bisa bertahan. Itulah yang perusahaan yang mempunyai plan A, plan B, plan C, plan D, dan sebagainya, ya. Jadi strategi itu harus juga mempunyai aksi-aksi, ya. Ada aksi pertama, aksi kedua, ya. Ada kata ini gagal, maka akan
diikuti oleh aksi berikutnya ya. Jadi harus punya strategi ya, di dalam menjalankan perusahaan ya. Sedangkan deskripsi mata kuliah ini adalah bahwa sebuah perusahaan strategi ya atau manajemen strategi sebuah perusahaan itu meliputi 3 tahapan utama ya. Bagaimana memformulasikan strategi. Jadi strategi itu dibuat dulu, dikonsep dulu oleh manajerial ya, oleh pendirinya, oleh pemegang sahamnya misalnya. Kemudian bagaimana strategi itu bisa diimplementasikan ya. Diimplementasikan lalu dievaluasi ya. Jadi itulah konsep daripada manajemen strategi, memformulasikan strategi, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi. Jadi itulah kira-kira yang akan kita bahas di mata kuliah manajemen strategi ya. Kemudian standar kompetensi ya diharapkan kalau kuliah S1 ini harapannya adalah Anda bisa memahami ya. Jadi konsep kuliah di S1 itu adalah paham dengan materi kuliah ya, paham dengan mata kuliah tersebut ya. Kemudian bisa menjelaskan. Nah, jadi konsepnya seperti itu kalau kuliah S1. Anda paham dengan materi kuliah, juga bisa menjelaskan ya, menjelaskan. Itulah konsep daripada kuliah di S1 ya. Strategi pembelajaran ya, kita akan jumpa di pertemuan pembahasan materi sebanyak 13 kali ya. Nah, itu sebenarnya kan 16. Jadi saya potong dengan UTS nanti kita buat secara aplikasi Google Form ya. Kemudian UAS. Nah, UAS kita nggak tahu apakah tatap muka ya nantinya atau online ya. Lalu nanti di pertemuan keempat sengaja saya buat ujian kuis ya. Ujian kuis di pertemuan keempat. Jadi ada 13 kali. Tetapi di dalam pertemuan 14 dan 15 saya akan membuat presentasi makalah ya. Jadi Anda nanti akan ada juga tugas-tugas mandiri dan tugas-tugas mandiri kelompok ya. Kemudian ada tugas individu ya. Tugas individu itulah yang berupa ujian kuis ya. Sementara kalau pembuatan makalah adalah tugas mandiri kelompok ya, berkelompok. Ya, nanti dibagilah kelompoknya ya. Karena kalian di sini menurut catatan ada 16 orang, bisa saja nanti satu kelompok 3 orang ya. Satu kelompok 3 orang jadi bisa 4 kelompok ya atau 5 kelompok ya. Tergantung nanti di pertemuan kedua kita tentukanlah berapa kelompok. Nanti materinya untuk tugas akan saya berikan pada saat pertemuan kedua kita yang secara tatap muka ya. Adapun materi pembelajaran kita malam ini adalah overview ya, manajemen strategi. Kemudian ada the nature ya, artinya manajemen strategi yang sebenarnya ya, naturalnya ya, alami ya, manajemen strategi secara alami ya. Lalu internal assessment, kemudian pertemuan keempat ada ujian kuis, lalu kelima external assessment, pertemuan keenam ada strategi, analysis dan choice ya. Kemudian strategi in action pertama, 9 strategi in action kedua ya. Lalu implementasi ya. Jadi kalau ini kan formatnya adalah memformulasikan ya. Memformulasikan. Baru nanti di pertemuan 10 implementasi daripada manajemen strategi ya. Lalu pertemuan 13 evaluasi, 14-15 ini presentasi makalah. Nanti makalah yang kalian buat secara kelompok itu dibuat dalam bentuk
PowerPoint ya. PowerPoint ya paling banyak 5 slide ya. Lalu itulah yang akan dipresentasikan ya. Bahan bacaan sudah saya buat di sini, silakan dimiliki ya bukunya ya. Nah, paling tidak kalau kuliah ya, Anda harus punya buku setiap mata kuliah itu 1 ya. Jadi setiap mata kuliah Anda milikilah 1 ya, 1 daripada buku ya. Ada bukunya. Mata kuliah apa? Ekonomi, ada buku ekonominya. Mata kuliah apa? Strategi bisnis, ada bukunya ya. Paling tidak ada bukunya 1 yang Anda miliki. Walaupun sekarang di internet banyak bertebaran ya, e-book istilahnya ya, e-book. Tapi nggak apa-apa, di-download dan dipelajarin. Jadi tidak harus beli. Dari e-book yang ada itu bisa juga di-print ya, dibuat dijadikan buku ya, lalu dicetak lah misalnya ya, atau dijilid ya dengan baik sehingga menjadi sebuah buku. Jadi tidak perlu juga beli ya. Sekarang sudah banyak fasilitas yang ada dari internet yang bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah cara penilaian dari saya ya. Artinya konsep penilaian ini sama dengan yang sesuai dengan di peraturan di rektorat ya, peraturan di rektorat kita ya. Jadi ini disesuaikan ya, karena belum ada perubahan, maka ini tetap dilakukan ya. Ini kemudian ini adalah tata tertib mahasiswa dan dosen apabila kita nanti ketemu di kelas ya. Kemudian ini adalah jadwal kuliah ya. Materi-materi yang akan Anda dapat di pertemuan-pertemuan kita ya, pertemuan-pertemuan pembelajaran kita nantinya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Sebelum kita mulai dengan pembelajaran selanjutnya, pembelajaran tentang pertemuan pertama, overview ya, overview daripada mata kuliah kita, kira-kira. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita skor dulu ya. Karena rumah saya ini kiri kanannya masjid. Ya, kiri kanannya rumah saya ini masjid. Jadi takut mengganggu pembelajaran kita. Jadi kita skor dulu ya, skor dulu 5 menit ya. Nanti kita buka lagi Zoom-nya ya, buka lagi Zoom-nya, nanti kita jumpa lagi ya. Oke, ini karena sudah mulai azan ya. Jadi kita skor dulu pembelajarannya selama 5 menit. Silakan. Kita buka materi. Oke. Sudah kenal lah nama saya ya. Ini adalah alamat rumah ya. Alamat rumah saya. Saya ini termasuk anak kota Maksum istilahnya ya, anak komat. S1 saya ini dari UMSU ya. S1 dari UMSU jurusan akuntansi ya. Kemudian S2 saya ini dari IAIN ya, IAIN Sumatera Utara ya. Nah, sekarang menjadi UIN ya, jadi universitas dia. Dulu masih waktu saya S2 masih IAIN ya. Jadi ini di prodi Ekonomi Islam ya. Kemudian dokter saya di UIN. Nah, ini baru dokter saya dari UIN ya. UIN Sumatera Utara ya. Di prodi Ekonomi Syariah ya. Jadi sama aja ya, waktu S2 Ekonomi Islam namanya. Waktu S3 namanya Ekonomi Syariah ya. Ini literatur, buku-buku yang bisa Anda miliki ya. Ini materi ya, sudah ada di kontrak kuliah kita.
Begitu juga sudah Pak. Oke, kita overview ya. Apa sih sebenarnya manajemen strategi ya? Jadi manajemen strategi itu ya mempunyai pengertian ya. Ada beberapa pengertian dari para ahli ya. Dari para ahli tentang manajemen strategi ya. Jadi karena kita manajemen strategi ini mengambil buku dari Fred R. David ya, tahun 2004 ya, maka beliau mengistilahkan atau mendefinisikan ya, mendefinisikan manajemen strategi itu adalah ilmu ya, ilmu untuk mengenal ya, merumuskan pelaksanaan evaluasi dan keputusan-keputusan lintas fungsi. Lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Itu menurut Fred R. David. Ya, beliau ini banyak menulis buku, tapi salah satu yang paling baik ya, atau konsentrasi beliau di manajemen strategi. Lalu menurut Hussein Umar, ya, Hussein Umar, manajemen strategi sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan, formulating, penerapan, implementing, dan evaluasi keputusan-keputusan strategi ya, antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya di masa datang. Lalu ada menurut Pearce and Robinson dikatakan bahwa manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan implementasi ya. Jadi tetap juga tiga ya. Ada tiga yang disebutkan oleh para ahli ya. Bagaimana dapat diformulasikan ya atau dibuat, kemudian diimplementasikan, lalu dibuat evaluasinya ya, evaluasinya. Itulah pengertian manajemen strategi menurut beberapa ahli ya. Walaupun banyak ahli-ahli yang lain ya yang membuat definisinya, definisi lain ya, silakan Anda untuk dapat membacanya ya atau melihat melalui internet pengertian atau definisi manajemen strategi dari para ahli yang lainnya. Apa manfaat ya? Manfaat kita membuat strategi di dalam manajemennya. Pertama, manfaatnya adalah pemahaman yang lebih jelas atas visi strategi perusahaan. Perusahaan ini kan ujungnya atau tujuan strateginya kan untuk mencari untung ya. Di ujung tahun perusahaan itu kan harus mendapat untung. Idealnya kan seperti itu ya. Jadi sebelum sampai mencapai tujuan, tentunya harus dibuat pemahaman ya, tentang visinya, ya, tentang strateginya, tentang cara beroperasi perusahaan dan sebagainya. Ya. Itulah perlunya manajemen strategi. Jadi manajemen strategi ini dibuat sebelum perusahaan itu berjalan. Sebelum perusahaan itu memulai awal periodenya. Nah, biasanya ini adalah dibuat strateginya pada akhir-akhir tahun periode ya. Lalu nanti akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Biasanya seperti itu ya. Yang kedua, fokus yang lebih tajam terhadap apa yang secara strategis memang penting ya. Jadi perusahaan itu bisa meramal kondisi ekonomi ke depan atau setahun ke depan ya. Kemudian dia akan bisa lebih tajam lagi untuk membuat operasional perusahaan itu bisa efektif ya.
Kenapa? Karena sudah diawali dengan perencanaan daripada manajemen strategi. Yang kedua, yang ketiga adalah pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan perusahaan yang lebih cepat. Sekarang zaman global, ya, tiap menit kita bisa pantau kondisi suatu negara, misalnya sekarang lagi perang ya antara Ukraina dan Rusia ya. Nah, dan itu sekarang sedang mempengaruhi negara-negara baik yang superpower ya maupun negara-negara yang berkembang, apalagi negara miskin ya. Jadi akan banyak negara-negara yang tumbang karena problem daripada perangnya Rusia dan Ukraina ya. Jadi mempengaruhi, Amerika pun terpengaruh, Eropa pun terpengaruh ya. Kenapa? Ukraina ini punya lumbung gandum ya. Gandum yang terbesar di dunia ya. Sementara gandum itulah adalah kebutuhan makan dunia ya, terutama Eropa ya, karena mereka adalah dalam makanan sehari-harinya adalah roti ya. Roti itu kan banyak terbuat dari gandum ya. Sedangkan Rusia dia punya gas ya, punya gas yang disuplai ke negara-negara Eropa. Anda bisa bayangkan kalau gasnya itu tidak di-stop oleh Rusia, sudah Eropa itu negara dingin, maka akan bertambah dingin dan beku orang-orang Eropa karena tidak ada gas. Gas itu diperlukan untuk memanaskan ruangan ya, memanaskan rumah ya. Bagaimana kalau di stop Rusia itu gas ya? Waduh. Nah, makanya negara-negara Eropa itu akan banyak beku nantinya, dingin ya. Maka resesi dunia itu sudah diambang pintu sebenarnya. Ya. Tetapi semuanya itu tinggal ketangguhan daripada perusahaan ya atau daripada negara ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa tangguh di sela-sela resesi negara kita, resesi yang tengah melanda beberapa negara. Kemudian Anda perlu juga tahu bagaimana sejarah sebenarnya manajemen strategi itu ya. Jadi sebenarnya manajemen strategi itu kalau di Indonesia itu dikembangkan oleh kalangan militer ya pada awal dasawarsa 70-an ya. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan suatu tatanan kekuatan nasional ya, yang berperan melindungi keutuhan teritori serta kedaulatan bangsa dan negara. Jadi pertama di Indonesia manajemen strategi itu dipakai oleh militer. Bagaimana caranya supaya negara kita ini terlindungi? Bagaimana cara andai kata ada invasi dari luar negeri, ya misalnya untuk menyerang negara kita, tentunya diperlukan strategi. Ya. Inilah asal muasal daripada manajemen strategi ada di negara kita. Ya. Jadi sumbernya atau yang semula memakainya adalah militer, ya pihak militer. Ternyata ilmu manajemen strategi ini juga sangat diperlukan oleh dunia perusahaan ya, dunia bisnis ya. Sehingga akhirnya diadopsilah manajemen strategi itu oleh perusahaan-perusahaan ya. Bagaimana cara untuk bertahan, bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar, bagaimana untuk penjualannya itu bisa lebih produktif ya dan menghasilkan keuntungan yang besar ya. Nah, itulah makanya akhirnya yang dilakukan oleh militer itu diadopsi oleh bisnis daripada perusahaan-perusahaan. Sehingga akhirnya model daripada manajemen strategi itu dirancang atau dibuat untuk bagaimana perusahaan itu bisa menghadapi kondisi-kondisi
kondisi-kondisi ke depannya. Kemudian bagaimana perkembangan manajemen strategi? Pada mulanya ya strategi dalam pengelolaan organisasi itu sederhana saja ya. Ya. Dilihat apakah perusahaan itu terpengaruh dengan kondisi lingkungan yang ada ya. Bagaimana lingkungan organisasi itu cenderung stabil ya. Bisa seirama dengan kepentingan organisasi itu ya. Artinya perkembangan manajemen strategi itu pada awalnya ya sederhana saja, melihat lingkungan, cuaca ya, kemudian bagaimana inflasi ya, bagaimana apakah kalau berjualan ini laku dan sebagainya. Itu sederhana saja ya. Awal perkembangannya ya. Tapi seiring dengan kondisi kekinian, maka lingkungan organisasi pun sering berubah-ubah, ya, sering memiliki tingkat turbulensi yang tinggi, maka strategi itu ya betul-betul dimatangkan ya, karena bisa saja lingkungan organisasi ini terpengaruh dengan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh perusahaan. Ya. Pengalaman dari kita kena COVID semalam ya kemarin itu ya. Kan kita tidak menyangka itu akan terjadi COVID-19 itu ya. Dan perusahaan banyak yang tidak siap untuk kondisi seperti itu ya. Sehingga akhirnya merontokkan sendi-sendi perekonomian kita ya, rontokkan ya. Nah, jadi banyak yang akhirnya perusahaan itu stagnan, tidak operasional ya, kurap dulu ya. Nah, karena apa? Karena begitu dahsyatnya COVID ini, sehingga kita pun menjadi pembelajaran bagi kita ya. Termasuk di perkuliahan ini ya, akhirnya kan tidak terpikir sebelumnya kita kuliah akan secara online ya. Jadi akhirnya kita belajar bahwasannya kuliah itu ternyata bisa juga secara online dengan adanya COVID. Ya. Artinya tidak negatifnya saja yang kita rasakan ya, juga ada juga segi positifnya ya. Bagaimana pembelajaran ini tetap berlangsung ya, walaupun kondisi tidak memungkinkan kita untuk bertemu, berjumpa ya. Akhirnya kan pembelajaran tetap jalan. Jadi kita melihat segi positifnya saja, artinya dunia kampus, dunia sekolah itu tidak menjadi kendala ya. Anda bisa bayangkan kalau sekolah akhirnya tutup, tidak melanjutkan pembelajarannya, ya kita akan tertinggal ya. Sudah kita tertinggal di pembelajaran dengan pendidikan kita tertinggal dari negara lain. Gara-gara COVID kita pun tidak bisa melanjutkan pembelajaran kita, wah lebih parah lagi ya. Tetapi untunglah semuanya masih bisa kita atasi walaupun bisa belajar itu secara online. Lalu ada hierarki manajemen strategi ya, ada dua kategori utama dalam organisasi bisnis ya. Organisasi bisnis yang hanya terlibat dalam satu bidang usaha. Jadi perusahaan itu ada yang konsen di satu usaha saja ya. Misalnya perusahaan apa kita contohkan? Pertamina ya. Dia konsentrasikan mengeksploitasi minyak dan menjualnya ya. Jadi minyak yang dipergunakan oleh masyarakat ya. Tetapi kan Pertamina tidak saja eksploitasi minyak saja bisnisnya kan. Banyak bisnisnya yang lain. Jadi perusahaan itu rata-rata banyak mengadopsi beberapa bidang usaha. Artinya apa? Kalau dia semakin banyak mempunyai bidang usaha, maka dia bisa tetap survive. Ya.
tetap bertahan di dalam segala kondisi. Misalnya bidang usaha A sedang tidak bagus, ternyata usaha B melejit perkembangannya ya, melejit perkembangannya, sehingga itu secara akumulasi akan tertutupi. Ada usahanya yang kolaps, ada juga usahanya yang melejit keuntungannya. Jadi sangat rugi rasanya kalau perusahaan tidak mempunyai banyak bidang usaha ya. Karena kalau banyak bidang usaha bisa menutupi usaha yang sedang tidak baik ya. Jadi ada organisasi bisnis yang terlibat satu bidang usaha saja, sehingga apa? Strategi yang dibuat mereka itu cukup pada tingkat korporasi atau manajemen pusat saja ya. Dan ini biasanya strateginya akan bersifat fungsional ya. Bagaimana strategi produksi, strategi pemasaran, strategi keuangannya. Kenapa? Dia cuma punya satu bidang usaha saja ya. Kemudian ada organisasi yang punya berbagai bidang usaha, makanya diperlukan istilahnya korporasi. Korporasi. Jadi strategi itu dibuat pada tingkat korporasi yang lebih tetap ada dari segi korporasinya. Artinya beberapa bidang itu kan pasti ada ujungnya ya. Pasti ada top leadernya ya. Jadi bidang usaha A, bidang usaha B tetap mengerucut kepada manajemen pusat. Tetapi strateginya itu bisa dibuat dengan berbeda-beda di antara bidang usahanya ya. Jadi strateginya satuan bidang bisnis. Bisa juga dibuat strategi secara fungsional ya. Fungsional itu adalah misalnya produksi, pemasaran, keuangan dan sebagainya. Jadi ini adalah hierarki daripada manajemen strategi. Jadi tadi ada dua aliran strategi. Ada dua aliran strategi, ada strategi besar, ada strategi global ya. Strategi besar ini meliputi atau konsentrasi pada pertumbuhan. Bagaimana supaya perusahaan itu tetap tumbuh, kemudian stabil di dalam usahanya, kemudian bisa ada pemangkasan. Andai kata ada sektor-sektor yang dianggap boros, ya. Dianggap boros atau overload, ya, atau overkapasitas, sehingga akhirnya perlu diadakan pemangkasan. Kemudian ada strateginya yang mengglobal, artinya ekspor impor, ya. Maka diperlukan strategi global menghadapi dunia lain ya, artinya internasional ya, internasional. Jadi maka perlu dilakukan strategi global. Andai kata dia orientasinya adalah ekspor impor. Ada strategi multi domestik ya, jadi cukup di satu negara saja atau di beberapa negara ya, multi domestik. Kemudian ada strategi transnasional. Jadi usahanya itu di dalam satu negara, tetapi menjangkau seluruh provinsi di Indonesia misalnya. Ya. Jadi ada aliran strategi besar, ada aliran strategi secara global. Kemudian bagaimana tingkatan strategi? Bisa dilihat bahwa strategi itu bisa dalam tingkat perusahaan, ditinjau dari sisi perusahaannya, kemudian bisa ditinjau dari sisi tingkat bisnisnya, dan bisa juga ditinjau dari sisi tingkat fungsinya ya, fungsinya. Mungkin ini saja materi kita pada hari ini ya, pada malam ini ya. Untuk itu silakan kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan waktu ya untuk kita buka session tanya jawab ya. Jadi silakan Anda bertanya, nanti saya akan jawab ya. Kalau saya